Pada video ini, saya akan membahas sebuah materi yang berjudul Faktor Psikologis yang Mempengaruhi Belajar. Faktor psikologis adalah keadaan psikologis seseorang yang dapat mempengaruhi proses ataupun keberhasilan dalam belajar. Faktor ini meliputi segala hal yang berkaitan dengan kondisi mental seseorang. Kondisi mental yang dapat menunjang keberhasilan belajar adalah kondisi mental yang mantap dan stabil. Beberapa faktor psikologis yang mempengaruhi belajar diantaranya intelijensi, perhatian, minat, bakat, motivasi. Intelijensi. Intelijensi adalah kecakapan yang terdiri dari 3 jenis, yaitu kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi yang baru dengan cepat dan efektif, mengetahui atau menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara efektif, serta mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat. Siswa yang mempunyai tingkat intelijensi yang normal dapat berhasil dengan baik dalam belajar jika ia belajar dengan baik. Jenis-jenis intelijensi yaitu 1. Intelijensi verbal atau linguistik, yaitu kemampuan yang berhubungan dengan aspek bahasa seperti kegiatan membaca serta menulis. Kedua, intelijensi logikal atau matematik, yaitu berhubungan dengan kemampuan berpikir ilmiah. Contohnya, berhubungan dengan angka, simbol, dan juga menggabungkan informasi yang masih terpisah atau terpecah. Yang ketiga ada intelijensi visual atau spasial yang berhubungan dengan tingkat visual seseorang termasuk seni, misalnya menggambar, melukis, atau memahat, serta berhubungan dengan kemampuan navigasi seperti membaca peta. Yang keempat ada intelijensi kinestetik tubuh, yaitu kemampuan seseorang untuk menggunakan anggota tubuhnya dalam mengekspresikan emosi atau perasaannya, seperti menari, olahraga. Kemudian yang kelima ada intelijensi ritme atau musikal, yaitu kemampuan dan kepekaan dalam mengenali pola irama, nada, hingga berbagai bunyi-bunyian seperti penyanyi, pemusik, guru musik, penulis lagu, hingga komposer. Yang keenam ada intelijensi intrapersonal, yaitu kemampuan yang fokus di pengendalian diri atau pengetahuan diri, refleksi, kesadaran, dan kontrol emosi serta kesadaran rohani. Contohnya itu psikiater atau penasihat rohani. Kemudian ketujuh ada intelijensi interpersonal, yaitu berhubungan dengan relasi diri terhadap orang lain. Biasanya seseorang dengan tingkat intelijensi interpersonal yang tinggi memiliki rasa empati yang tinggi terhadap sesama. Yang kedelapan ada intelijensi emosional yang berhubungan dengan kekuatan emosional serta kecakapan sosial seseorang. Contohnya itu saling bekerja sama. Perhatian adalah keaktifan jiwa yang dipertinggi. Jiwa itu pun semata-mata tertuju kepada suatu objek, benda atau hal atau sekumpulan objek. Untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik, maka siswa harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya. Contoh pada gambar tersebut yaitu seorang guru memberikan materi pelajaran yang menarik dan kreatif, sehingga siswa memperhatikan. Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan, seperti pada gambar tersebut. Contohnya, siswa menyukai membaca. Kemudian di sekolah ada mata pembelajaran membaca seperti membaca puisi ataupun membaca cerita. Maka minat tersebut pengaruhnya besar terhadap belajar, karena bahan pelajaran yang dipelajari sesuai dengan minat siswa tersebut. Dan siswa tersebut akan belajar dengan sebaik-baiknya karena memiliki daya tarik baginya, dan siswa tersebut akan lebih mudah menguasai pembelajaran tersebut. Bakat merupakan kemampuan bawaan sebagai potensi yang perlu dilatih dan dikembangkan agar dapat terwujud. Seperti pada gambar tersebut,
Contohnya, ada siswa yang memiliki bakat olahraga, kemudian di sekolah ada mata pelajaran olahraga, dan ia melakukan latihan dan pendidikan agar kemampuan itu terrealisasi menjadi kecakapan yang nyata sesuai belajar dan latihannya. Jadi jelaslah bahwa bakat itu mempengaruhi belajar. Jika bahan pelajaran yang dipelajari siswa sesuai dengan bakatnya, maka hasil belajarnya lebih baik karena ia senang belajar dan pastilah selanjutnya ia lebih giat lagi dalam belajar itu. Motivasi. Motivasi merupakan dorongan yang ada pada diri seseorang untuk melakukan sesuatu tindakan. Ada dua macam motivasi, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang ditimbulkan dari dalam diri orang yang bersangkutan, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang timbul oleh rangsangan dari luar atau motivasi yang disebabkan oleh faktor-faktor dari luar. Berikut adalah ada beberapa contoh dari motivasi seperti pada gambar berikut. Itulah penjelasan mengenai faktor psikologis yang mempengaruhi belajar. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.